Bos. Ya, gimana Nah, Bang? ini nih kebetulan ada yang nanya lagi nih dari penonton-penonton kita. Hmm, Katanya punya modal 500.000, apakah bisa punya usaha tinggal ini, Bos? ya tentu bisa ya teman-teman. Kita sudah menyediakan paket tester ya namanya, paket tester. Karena 500.000 mungkin nanti teman-teman nggak bisa dapat yang kiloan yang ini ya, karena ya ini kan harganya hampir 100 lebih ya. Jadi kalau misalkan mungkin nggak akan cukup untuk rasanya. Nah makanya untuk paket 500.000 itu kita kasih yang kemasan ya, yang versi kemasannya. Jadi teman-teman dengan modal 500.000 nanti dapat varian rasanya banyak ya teman-teman. Dan teman-teman harus tahu juga yang kemasan sama yang kiloan itu isinya sama ya. Jadi nggak beda ya. Nah, contoh seperti yang ini, yang pabrikan, ini kan ada 20 rasa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman 500.000, paling nanti dapat kurang lebih sekitar 3 kilo. Berarti cuma 3 rasa ya, berarti nggak ada macamnya. Nah, kalau misalkan paket 500.000, ini udah semua rasa, yang kiloan ini rasanya udah ada, terus yang rasa yang flavor yang kini udah ada juga di sini. Jadi dengan modal 500.000 nanti teman-teman dapat varian rasa yang banyak. Nah, nanti caranya teman-teman bisa coba tawarkan. Nah, biar nanti ternyata responnya gimana nih, di daerahnya itu suka rasa apa, varian yang mana. Nah, setelah tahu, untuk order berikutnya nanti teman-teman bisa belanja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang memang banyak diminati di daerahnya teman-teman. Jadi kayak gitu bisa banget ya untuk paket 500.000, dan kita udah menyediakan nih paket 500.000 kayak gitu. Wah, mantap, mantap. Nah, yang kedua nih, Bos. Dengan modal 500.000, apakah ada izin khususnya? Nah, untuk paket 500.000 sebenarnya itu nggak perlu izin ya teman-teman, karena untuk masalah perizinan itu sudah dijelaskan, maksudnya udah kita lengkapi dengan catatan ini nih sebagai tandanya, yaitu ini nih, dari semua barangnya itu sudah ada pita cukai seperti ini. Jadi teman-teman kalau ini ya harus hati-hati kalau misalkan belanja di seller itu, tanyakan dulu apakah ada cukainya. Enggak. Kalau misalkan nggak ada, jangan berani-berani ya, karena dendanya itu lumayan besar. Intinya kayak gitu. Dan kita kan niatnya mau buka usaha tuh pengen panjang kan. Dan alhamdulillah saya itu udah berjalan kurang lebih sekitar 6 tahun ya. Udah khusus di online ya. Kalau misalkan offline-nya itu udah lumayan lama. Nah, jadi semua yang kita barangnya itu sudah ada pita cukainya seperti ini. Bahkan ini yang kiloan ya, ini yang kiloan udah ada pita cukainya, apalagi yang kemasan ya. Jadi intinya aman untuk masalah perizinan. Teman-teman paket 500.000 bisa langsung buka aja dulu, tes pasar di sana. Nah, ketika nanti udah misalkan besar, buka toko, barulah teman-teman bikin paling SKU ya, surat keterangan usaha aja. Kayak gitu sih. Wah, mantap, mantap. Nah, bagaimana cara mengembangkannya, Bos? Cara mengembangkannya yaitu kan teman-teman misalkan mulainya 500.000 nih. Nah, dengan modal 500.000 itu keuntungannya kan sampai 100%. Berarti bisa, kalau misalkan habis semua itu jadi 1 juta. Berarti teman-teman punya keuntungan 500.000. Nah, keuntungan 500.000 ini kalau bisa jangan diambil semuanya, sisakan kurang lebih sekitar 50% lah. Misalkan 250-nya bisa dipakai untuk transport, nah 250-nya bisa digulung lagi ke barang. Jadi dengan berjalannya waktu, dengan pemutarannya teman-teman, semakin pemutaran cepat itu nanti akan terus berkembang step by step. Jadi intinya teman-teman itu harus bisa memanage keuangan ya. Yang paling utama itu dari usaha, dari bisnis, itu teman-teman itu harus memanage keuangan. Bahasa saya kalau di awal-awal ngerintis itu harus banyak-banyak puasa ya. Jadi misalkan punya keuntungan 1 juta, 2 juta, bahkan puluhan juta, itu jangan dihabiskan ya. Tetap kita itu sebagai pelaku usaha itu harus bisa memanage keuangan gitu. Jadi dahulukan yang kebutuhan dibandingkan dengan keinginan ya teman-teman. Itu yang paling penting sih. Dengan berjalannya waktu, insya Allah ya teman-teman, usaha teman-teman itu bisa berkembang. Saya yakin itu karena memang sudah saya terapkan ke
pribadi saya gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang bisa besar sampai sekarang dan banyak distributor yang tersebar di daerah-daerah. Memang belum semua ya, tapi cita-cita saya itu bisa semua daerah bisa masuk. Tapi untuk masalah seller itu udah di daerahnya udah masuk, bahkan ke Papua juga udah masuk sih. Jadi kayak gitu sih Bang. Oke, cukup bos. Ya mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang pengen tahu atau pengen lebih detailnya. Nanti teman-teman bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi atau bisa nanti lihat aja ada beberapa admin yang sudah saya sediakan. Ada 3 admin yang sudah saya sediakan. Nanti teman-teman bisa langsung telepon aja. Kalau misalkan teman-teman deket ya, kita itu lokasinya di Cianjur, Jawa Barat, bisa langsung aja datang ke sini, bisa ngobrol langsung. Nanti saya jelaskan ya, kita ngobrol-ngobrol sampai ngopi sambil nyoba rasa-rasanya. Jadi kayak gitu. Jadi langsung aja ke sini kalau misalkan teman-teman deket ya. Saya Kamarisna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.